Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta in syi'ta taj'alul hazana sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilma wa jannibna ma yadurruna fi dinina wa dunyana ya arhamar rahimin. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin muslimat, hadirin hadirat, saudara-saudari, solihin solihat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini Allah perkenankan kita semuanya untuk dapat menghadiri majelis ilmu di setiap Kamis pagi di Masjid Siti Aisyah, yang semoga kita dimudahkan dan diistiqomahkan selalu untuk dapat selalu mendekat kepada ilmu, mendekat kepada ahlul ilmi, dan mendekat kepada majelis ilmu. Semoga setiap apa yang kita usahakan menuju tempat ini bernilai pahala di sisi Allah, menggugurkan dosa dan memudahkan jalan kita menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat berangkaikan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in, para keluarga, para ahlul bait beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas jalan kebenaran. Hadirin yang dimuliakan Allah, kali ini kita akan melanjutkan bagian ketujuh dari kitab Seni Interaksi Rasulullah SAW. Setelah kemarin kita membahas tentang bagaimana Rasulullah berinteraksi dengan para tokoh, para public figure. Kemudian hari ini kita akan membahas tentang ta'amulur Rasul sallallahu alaihi wasallam ma'an nabirin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana interaksi beliau dengan mereka, orang-orang yang memiliki keahlian tertentu, orang-orang yang memiliki takhassus atau keahlian, kekhususan di bidangnya masing-masing. Kita harus tahu, hadirin dimuliakan Allah, bahwa para sahabat di sekeliling Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak sekali yang memiliki keahlian-keahlian tertentu. Banyak di antara kalangan sahabat radhiyallahu anhum yang memiliki keahlian yang menonjol, ya, kecerdasan, kemudian kuatnya hafalan, kemudian kritis, kemudian ada juga sahabat yang pandai bersyair dan lain sebagainya. Kita harus tahu bahwa di kalangan Nabi SAW adalah orang-orang yang terbaik. Misalnya kita sebut saja nama Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu. Beliau adalah penyairnya Nabi SAW. Kita kenal ada sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, orang yang paling faham isi Al-Quran. Kita kenal namanya Ibnu Mas'ud, orang yang bacaan Al-Qurannya, kata Rasulullah, kalau kamu ingin mendengarkan ayat-ayat Al-Quran itu dibacakan sebagaimana ketika dia dibacakan setelah diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dengarlah bacaannya Ibnu Mas'ud. Kemudian ada sahabat yang cerdas dalam masalah peperangan seperti sahabat Khalid bin Walid, sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, dan banyak lagi. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tahu betul keahlian para sahabat radhiyallahu anhum ini. Maka kita akan melihat bagaimana interaksi Rasulullah SAW dengan sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum dengan keahliannya masing-masing. Ya. Yang pertama di sini muallif hafizahullah taala mengatakan bahwa Rasulullah SAW memberikan tugas kepada masing-masing sahabat itu sesuai dengan keahliannya. Misalnya tadi ada seorang sahabat bernama Hasan bin Thabit. Beliau ini pandai mengcounter syair-syairnya orang-orang kafir Quraisy yang kemudian menghina dan mencela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka karena suatu hari Hasan bin Thabit ini menulis atau mengarang satu syair untuk membalas syair-syairnya orang Quraisy,
kemudian dilihat oleh Nabi SAW, sepertinya sahabat ini pandai untuk membuat syair, maka Nabi SAW berkata kepada Hasan bin Thabit ini dengan perkataan, uhjum wa Jibril ma'aka, uhjuhum wa Jibril ma'aka, ya, sindirlah mereka, balaslah syair-syairnya mereka, maka malaikat Jibril akan bersamamu. Ya, dan ternyata hadirin dimuliakan Allah, bahkan di dalam satu riwayat yang sahih disebutkan Hasan bin Thabit ini, ya, dan para sahabat yang pintar untuk membuat syair itu dibuatkan satu mimbar sendiri di Masjid Nabawi. Agar apa? Agar setiap kali ada syair-syair yang kemudian dikenal di kalangan masyarakat, ya, menghina Nabi SAW, maka merekalah yang nanti akan membalas syair-syair itu. Ini menunjukkan, hadirin dimuliakan Allah, bahwa Nabi SAW bukan kemudian menjadikan setiap potensi dari sahabat-sahabat Nabi SAW itu kemudian dibiarkan saja, tapi justru dihasung untuk kemudian bisa upgrade dan melecut potensinya, kemudian bisa berguna untuk Islam dan kaum muslimin. Sebut lagi sahabat bernama Abdullah bin Rawahah. Abdullah bin Rawahah ini seorang sahabat mulia yang nanti syahid di perang Mu'tah, dan kemudian beliau ini juga pandai untuk merangkai kata-kata yang indah, ya, merangkai syair itu pandai sahabat Abdullah bin Rawahah ini, ya. Sampai suatu hari di hari Fathu Makkah, ketika itu Rasulullah SAW berjalan menuju Mekah bersama para sahabat, sudah sampai di tanah haram, kemudian Ibnu Rawahah ini bersyair, ya, bersyair untuk melecut semangatnya kaum muslimin ketika berjalan. Kemudian Umar bin Khattab tahu itu, kemudian Umar bin Khattab berkata, ya Ibnu Rawahah, ya Ibnu Rawahah, baina yaday Rasulullah, baina yadayya Rasulullah wa fi haramillah yaqulu sya'ar taqulu syi'r, kata sahabat Umar kepada Ibnu Rawahah, wahai Ibnu Rawahah, kita ini sedang bersama Rasulullah dan kita ini berada di tanah haram, ya, bagaimana kamu bisa bersyair di depan Rasulullah dan di tanah haram? Maka kemudian Rasulullah SAW berkata kepada Umar, khalli anhu ya Umar, falahiyya asra'u fihim min nadhin nabal, ya, biarkan dia wahai Umar, sesungguhnya syair-syairnya itu melesat mengenai musuh lebih cepat daripada melesatnya anak panah mengenai mereka, ya. Jadi kadangkala dakwah itu juga bisa dengan syair, dengan kata-kata, dengan narasi, dengan tulisan, itu bisa. Karena apa? Kadangkala tulisan, narasi, konten itu lebih cepat mengenai sasaran daripada, ya, daripada anak panah atau daripada pedang dan tombak. Nah, inilah yang kemudian menjadikan kita harus paham bahwa Nabi SAW ini juga melecut, ya, kemampuan dan potensi sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhu untuk kemudian tetap berkembang dengan potensinya masing-masing, salah satunya berdakwah lewat syair, ya. Hanya kemudian hadirin dimuliakan Allah, ya, kemudian kita harus tahu bahwa para ulama berbeda pendapat tentang masalah syair atau masalah musik lebih detailnya, ya. Jadi para ulama mengatakan apa sebenarnya hukum musik dan mereka membahasnya, ya. Musik itu kan secara bahasa Arab dari kata al-musiqi. Al-musiqi itu segala sesuatu yang mengeluarkan dan menghasilkan suara, itu musik, ya. Dan musik itu dalam dunia syair itu ada dua, yaitu musik yang tanpa alat dan musik yang dengan alat. Apa hukum musik tanpa alat? Musik tanpa alat itu disebut syair, ya. Jadi segala sesuatu yang menghasilkan suara, yang suara itu kemudian indah didengar, ya, ada yang menggunakan alat, ada yang tanpa alat. Kalau tanpa alat itu namanya syair, ya. Makanya ada surat Asy-Syu'ara itu membahas, ya, apa perilaku para syu'ara, para syair di zaman Nabi SAW, ya.
Makanya ada sahabat tadi, Hasan bin Thabit, Abdullah bin Ruwahah, ya, syairun Nabi SAW, penyairnya Nabi SAW, ya. Dan para ulama membahas apa hukum syair itu. Para ulama ada yang diperbolehkan dan ada yang dicela, ya. Selama syairnya adalah menguatkan Islam, kemudian mengcounter kemungkaran, kemudian mendominasi, ya, syair-syair jahiliyah, ya. Artinya agar syair-syair jahiliyah itu tidak dominan di tengah masyarakat, maka itu hal yang diperbolehkan. Tapi ada juga syair-syair yang dicela. Syair-syair yang dicela yang bagaimana? Yang mengajak kepada zinaan, percintaan, kemudian hanya mengajak untuk cinta dunia, seperti itu. Seperti hari ini, syair-syair hari ini hanya berisi 2 konten saja. Kalau tidak syair percintaan, perselingkuhan, ya, 2 itu saja, ya. Maka ini menjelaskan kepada kita bahwa ada fungsi syair itu diperbolehkan ketika, ya, tujuannya adalah tujuan amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Nah, itu hukum musik tanpa alat, ya. Hukum musik tanpa alat itu ada yang diperbolehkan, ada yang tidak diperbolehkan. Tapi hadirin dimuliakan Allah, kemudian para ulama membahas yang kedua, ya, apa hukum musik dengan alat. Ada suara, musik itu kan segala sesuatu yang menghasilkan suara, ya. Musik dengan alat itu hukumnya apa, ya. Sebagian ulama mengatakan ini juga harus perlu dirinci, ya. Perlu dirinci karena para ulama di sini merinci, ternyata musik dengan alat itu ada yang dicela dan ada yang diperbolehkan. Kapan musik dengan alat itu dicela? Ketika didekatkan dengan zina, didekatkan dengan kemaksiatan, itu dicela oleh Nabi SAW. Makanya ada hadis akhir zaman itu, ya, bahwa nanti di akhir zaman, ya, umatnya Rasulullah SAW itu nanti akan ada banyak di tengah-tengah mereka perzinaan, kemudian akan banyak di antara mereka minum minuman keras dan ma'azif. Ma'azif itu kan alatul lahwi, alat yang melalaikan, alat musik yang melalaikan. Nah, kenapa Nabi SAW menyebutkan zina, kemudian khamar, kemudian alat musik? Karena memang ada alat-alat musik itu yang kemudian mengiringi perbuatan-perbuatan maksiat, ya, mengiringi perbuatan-perbuatan dosa seperti tadi, ya, berikhtilat antara laki-laki dan perempuan, kemudian minum khamar di dalamnya, kemudian berzina di dalamnya. Yang seperti itu yang dicela oleh syariat. Tapi ternyata ada musik-musik itu yang diperbolehkan, ya. Misalnya ketika Nabi SAW memerintahkan untuk memukul rebana saat pernikahan, ya. Jadi sunnahnya itu ketika di acara-acara hari rayanya kaum muslimin itu, ya, di situ dipukul rebana, dipukul alat-alat musik yang kemudian mengeluarkan suara-suara yang kemudian menjadikan seseorang itu bergembira, yaitu diperbolehkan. Bahkan suatu ketika ada sebuah riwayat yang menyebutkan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha itu bermain rebana atau bermain gendang dengan 2 orang pembantunya. Ketika Nabi SAW dan sahabat Abu Bakar As-Siddiq masuk ke dalam rumah, sahabat Abu Bakar ini marah karena di tengah-tengahnya ada Rasulullah, malah putrinya asik bermain gendang bersama pembantunya. Maka kemudian setelah sahabat Abu Bakar ini marah kepada putrinya Aisyah radhiyallahu anha, maka Rasulullah SAW menegur sahabat Abu Bakar dan berkata, "Da' ya Abu Bakrin falikulli ummatin aidun." Ya, biarkanlah wahai Abu Bakar, karena setiap umat itu memiliki hari rayanya. Maksudnya apa? Biarkan mereka ini bersenang-senang, seperti itu, ya. Akan tetapi para ulama menggarisbawahi diperbolehkannya seseorang memainkan alat musik, ya, itu bukan berarti perintah bahwa kita ini harus fokus kepada alat musik. Nabi SAW menegur sahabat Abu Bakar untuk membiarkan putrinya bermain alat musik. Itu pembiaran Nabi itu juga tidak bisa diartikan kemudian seseorang harus menjadikan alat musik itu menjadi fokusnya dalam
dalam kehidupannya, ya. Pembiaran Nabi itu tidak menjadikan Rasulullah SAW fokus kepadanya, tapi Nabi SAW tidak pernah mikirin musik, ya. Artinya memang benar orang kalau terlalu serius dengan musik itu pasti, ya, bertolak belakang dengan Al-Quran, ya. Orang kalau selalu serius dengan lagu, dengan musik, ya pasti jauh dari Al-Quran, ya. Sebaliknya orang kalau fokus sama Al-Quran itu tidak bisa deket-deket dengan musik. Artinya diperbolehkan tapi tidak, ya, tidak kemudian Nabi SAW memerintahkan kita untuk fokus kepadanya. Jadi itu semacam pembiaran saja, ya. Artinya dapat kita simpulkan bahwa hukum musik itu sebenarnya dirinci oleh para ulama. Ada yang dicela, ada yang diperbolehkan, baik menggunakan alat maupun tidak menggunakan alat, ya. Baik menggunakan alat maupun tidak menggunakan alat. Nah, ini hadirin dimuliakan Allah, ya. Bahkan Nabi SAW pun menghasung para sahabat radhiyallahu anhum dalam urusan musik yang tanpa alat, ya, yang berupa syair. Para sahabat radhiyallahu anhum dihasung untuk kemudian melejitkan potensinya di bidang itu. Karena apa? Karena kata Rasulullah tadi, khalli anhu ya Umar falahiyya asra'u fihim min nadhin nabal, ya, biarkan wahai Umar, ya, biarkan Abdullah bin Rawahah bersyair, karena syairnya itu melesat ke jantung musuh lebih cepat daripada anak panah melesat ke jantung mereka. Ya, artinya ini bisa jadi senjata dalam dakwah. Nah, seperti itu. Nah, itu ada sahabat yang pandai dan berpotensi di bidang syair. Ada pula sahabat yang cerdas, yang kecerdasannya ini kemudian menjadikan Rasulullah SAW menjadikan beliau ini tangan kanan dalam apa? Dalam penulisan wahyu. Sahabat ini bernama Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, ya. Jadi ketika pertama kali Rasulullah SAW mengenal Zaid bin Thabit itu, orang-orang berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, anak muda ini ya Rasulullah datang dari Bani Najjar dan menghafalkan 13-19 surat di dalam Al-Quran yang telah Allah wahyukan kepadamu. Kemudian Rasulullah pun mengetes anak ini, mengetes Zaid bin Thabit. Beliau pun, kata Zaid bin Thabit, menyuruhku untuk membacakan hafalan tersebut. Kemudian aku pun membacakan surah Qaf, ya, salah satu surat yang aku hafal. Kemudian beliau terkesan dengan bacaanku. Kemudian apa kata Rasulullah? Rasulullah berkata kepada Zaid, wahai Zaid, belajarlah bahasa Ibrani, bahasanya orang-orang Yahudi, karena aku tidak percaya kepada orang-orang Yahudi untuk mengurus surat-suratku. Karena Rasulullah tahu ini anak hafalannya kuat, pasti cerdas ini, ya. Maka kemudian Rasulullah bilang, ya, belajarlah kamu bahasanya orang-orang Yahudi, ya, karena aku tidak percaya sama orang-orang Yahudi ini. Kemudian kata Zaid bin Thabit, aku pun belajar bahasa mereka. Aku datang ke komunitas mereka. Kemudian dalam waktu 15 hari dan 15 malam, ya, aku berhasil menguasai bahasa Ibrani. Itu Zaid bin Thabit, ya. Bahkan Ibnu Katsir itu mengatakan kecerdasan dan kepandaiannya Zaid bin Thabit itu sampai-sampai beliau itu belajar, tidak hanya belajar ngomong, belajar menulis bahasa Ibrani itu hanya membutuhkan waktu 15 hari, ya. Kemudian Zaid bin Thabit juga belajar bahasa Persia, ya, dan hanya membutuhkan waktu 18 hari untuk menguasai bahasa Persia. Begitu juga Zaid bin Thabit belajar bahasa Romawi dan Koptik dari pelayan-pelayannya Rasulullah, tawanan-tawanan perangnya Rasulullah, dan kemudian dapat menguasainya pula. Zaid bin Thabit juga ditunjuk Rasulullah SAW sebagai penulis wahyu, ya. Suatu hari kata Al-Barra bin Azib ketika salah satu ayat itu turun, la yastawil qa'iduna minal mu'minin wal mujahiduna fi sabilillah, tidak sama antara orang yang duduk-duduk saja dari kalangan orang beriman dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Turun ayat itu, kemudian Rasulullah berkata kepada para sahabat, panggillah Zaid bin Thabit, ya, suruh dia membawa alat tulis, membawa tinta dan tulang belikat atau apapun itu, agar ia menuliskan wahyu yang baru saja turun ini, ya. Dipanggillah Zaid bin Thabit. Kemudian hadirin dimuliakan Allah, ya,
diulang lagi sama Rasulullah. Zaid datang kemudian diulang lagi sama Rasulullah apa? Ayat itu, la yastawil qaiduna minal mu'minin wal mujahiduna fi sabilillah. Ternyata di belakang Rasulullah ada Abdullah bin Umi Maktum, seorang sahabat yang diberi Allah kelebihan tidak bisa melihat dengan matanya. Maka sahabat Abdullah bin Umi Maktum ini bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, lalu apa yang engkau perintahkan kepadaku sedangkan aku ini buta? Kalau Zaid punya kelebihan apa? Nulis wahyu. Dia ini cerdas, pandai, bisa menguasai banyak bahasa, kemudian pinter nulis gitu ya. Lalu apa yang kau perintahkan kepada aku ini seorang yang buta. Kemudian karena pertanyaannya Abdullah bin Umi Maktum ini, kemudian Allah meralat ayatnya. Coba diri. Jadi ayat Al-Quran itu pernah ternasakh ya, setelah beberapa waktu saja diturunkan Allah ya, diralat, diedit sama Allah Subhanahu wa taala karena pertanyaannya Abdullah bin Umi Maktum itu. Jadi seakan-akan Abdullah bin Umi Maktum ketika turun ayat tidak sama pahala orang yang duduk-duduk saja dan orang yang bergerak, berjalan, berjihad fisabilillah. Kemudian sahabat Abdullah bin Umi Maktum juga dengar Rasulullah memerintahkan Zaid bin Sabit untuk nulis. Kemudian sahabat Abdullah bin Umi Maktum tanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, lalu apa yang bisa aku persembahkan untuk agamaku ini, sedangkan aku ini orang yang buta, aku jihad juga tidak kelihatan musuhnya, kira-kira gitu ya, aku berangkat perang juga nggak tahu yang mana lawan yang mana kawan. Kemudian akhirnya ayat yang tadi ya dinasakh dan diganti dengan ayat yang baru, ditambah kalimat ghairu ulid dharari. Kalau jenengan buka surah An-Nisa ayat 95, di situ ada tambahan satu kalimat ya, la yastawil qaiduna minal mu'minin ghairu ulid dharari. Tidak sama antara orang beriman yang duduk-duduk saja tidak ikut berjuang selama dia tidak memiliki uzur ya, uzur itu memiliki kekurangan ya, ditambahi kalimat itu sama Allah. Tidak sama pahalanya dengan orang-orang yang kemudian berjihad di jalan Allah. Kemudian dari pertanyaan itu Rasulullah SAW memikirkan sahabat Abdullah bin Umi Maktum, sampai akhirnya Rasulullah menunjuk sahabat Abdullah bin Umi Maktum menjadi muadzinnya Rasulullah SAW. Karena sahabat Abdullah bin Umi Maktum ini pernah meminta uzur kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku ini buta, rumahku jauh dari Masjid Nabawi, boleh hendak ya Rasulullah aku sholat di rumah saja? Kemudian Rasulullah memperbolehkan, na'am ya Abdullah, boleh wahai Abdullah. Belum sempat berbalik badan, kemudian Rasulullah bertanya lagi, hal sami'tumun nida, apakah kamu mendengar suara azan wahai Abdullah dari rumahmu? Dengar ya Rasulullah. Kalau begitu fa'ajib, datangilah, kamu tetap harus berangkat ke masjid ya, walaupun rumahmu jauh, walaupun kamu buta, walaupun banyak binatang buas di perjalanan nanti ya. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW ingin memotivasi sahabat Abdullah bin Maktum dan memotivasi sahabat radhiyallahu anhum dan umatnya Nabi SAW bahwa yang buta saja tetap wajib sholat berjamaah di masjid, apalagi yang bisa melihat ya. Nah, salah satu motivasi Rasulullah kepada sahabat Abdullah bin Maktum ya, Abdullah bin Umi Maktum adalah Rasulullah menunjuk beliau sebagai muadzin agar datangnya lebih semangat ya. Jadi ditunjuk menjadi muadzinnya Nabi SAW. Begitu juga Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu dari strata sosial yang rendah karena beliau ini mantan budak yang kemudian dibebaskan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq dari kejamnya siksaan orang-orang kafir Quraisy. Kemudian oleh Nabi SAW diangkat menjadi muadzin untuk menaikkan harkat martabatnya, untuk memuliakan bahwa di dalam Islam seorang yang punya masa lalu yang kelam itu sama saja di mata Allah Subhanahu wa taala ketika dia sudah berubah. Nah, ini hari memuliakan Allah. Ini bagian penting bahwa Nabi SAW itu menunjuk beberapa sahabat itu sesuai dengan potensi dan kemampuannya masing-masing. Ada pula sahabat bernama Mu'ad bin Jabal.
Sahabat Mu'adz bin Jabal ini dikenal ahli dalam dunia pengadilan. Jadi beliau ini seorang hakim yang adil dan bijaksana, karena memang Mu'adz ini melihat sesuatu itu dari segala aspek. Jadi beliau ini pintar dalam hal menimbang-nimbang, mengadili, kemudian membuat keputusan. Itu Mu'adz bin Jabal jagonya, ya. Makanya Nabi SAW itu pernah berkata bahwa orang yang paling paham tentang masalah halal dan haram, tentang masalah peradilan itu adalah Mu'adz bin Jabal, ya. Maka suatu hari Mu'adz itu pernah diutus oleh Nabi SAW berdakwah ke Yaman, ke penduduk Yaman, ya. Kemudian Nabi SAW bertanya, apa yang akan kamu lakukan di antara penduduk Yaman, wahai Mu'adz, kalau kamu ini jadi hakim? Maka kemudian Mu'adz berkata, aku akan berhukum dengan hukum Allah, dengan Al-Quran. Kemudian Nabi SAW mengatakan, jika kamu tidak temukan hukumnya di dalam Al-Quran, apa yang akan kamu lakukan? Aku akan berhukum dengan sunnah Rasulullah. Kalau kamu tidak temukan hukumnya di sunnah Rasulullah, maka apa yang akan kamu lakukan? Kata sahabat Mu'adz, ajtahidu ra'i, aku akan berijtihad dengan kemampuanku, dengan pendapatku ya Rasulullah. Karena sahabat Mu'adz itu tahu betul ketika di dalam Al-Quran tidak ditemukan jawabannya, di dalam As-Sunnah tidak ditemukan jawabannya, ada hak seseorang itu untuk berijtihad. Berijtihad itu bersungguh-sungguh mencari padanan dalil dan lain sebagainya untuk menghukumi sesuatu. Kalau benar pahalanya, ya 2, kalau salah, ya kalau benar, ya dia dapat pahala dari Allah, kalau salah dia tetap dapat 1 pahala, yaitu pahala kesungguhan dia dalam berijtihad, ya. Maka ketika mendapatkan jawaban itu, Rasulullah berdoa kepada Allah, alhamdulillahilladzi waffaqa rasulillah lima yurdi Rasulullah. Segala puji bagi Allah yang telah menuntun utusan Rasulullah pada hal-hal yang diridhoi oleh Rasulullah. Siapa? Sahabat Mu'adz bin Jabal. Kemudian ada sahabat lain namanya Mus'ab bin Umair. Sahabat Mus'ab bin Umair ini seorang yang kita tahu, ya, Mus'ab bin Umair ini seseorang yang kaya raya di kota Mekah, selalu berpenampilan klimis, selalu wangi, minyak wanginya itu sudah tercium sebelum orangnya datang, kira-kira gitu, ya. Terus pakaiannya itu selalu disetrika, sampai-sampai setiap lipatan pakaiannya itu setajam pedang, kata para sahabat. Karena memang ini orang yang sangat good looking, ya, sangat good looking. Kemudian ternyata potensi yang dilihat oleh Rasulullah, karena sahabat Mus'ab ini seorang yang good looking, kemudian dia pandai bercakap, pandai berretorika, maka berarti potensinya adalah dai. Maka kemudian Rasulullah mengutus sahabat Mus'ab bin Umair pertama kali untuk berdakwah ke Madinah, agar orang-orang terpukau dengan penampilannya, dengan kemudian retorikanya, dengan narasi dakwahnya, kemudian sehingga banyak orang yang kemudian mencintai Islam, ya. Maka para ulama itu mengatakan, kalau hari ini kita mendakwahkan agama Islam, semua pahalanya itu mengalir juga kepada Mus'ab bin Umair, karena dai pertama di dalam Islam itu siapa? Mus'ab bin Umair. Akhirnya dialah yang menjadi duta besar Islam, dikirim kemana? Ke Madinah untuk berdakwah. Hanya saja memang Rasulullah tahu kemampuan Mus'ab bin Umair itu berbicara di depan publik. Untuk merawat jamaah yang kemudian sudah tertarik dengan Islam, itu dibutuhkan orang lain, ya. Karena ada orang itu yang pandai membuka tapi tidak pandai merawat, gitu, ya. Makanya dibutuhkan orang lain. Akhirnya yang diutus ke Madinah itu 2 orang, kan. 1 Mus'ab bin Umair, 2 Abdullah bin Umi Maktum. Seorang yang tidak bisa melihat tadi, ternyata beliau ini pandai untuk merawat umat, gitu, ya. Pandai untuk membersamai, ya. Kemudian 2 orang ini diutus oleh Nabi SAW untuk saling melengkapi satu sama lain. Masya Allah, ya. Kadang Nabi SAW selain melihat potensi, Nabi SAW kadang-kadang melihat potensi-potensi khusus para sahabat ini. Nabi SAW juga mengutus mereka dengan tugas-tugas yang cukup berat.
seperti sahabat Ali bin Abi Thalib. Sahabat Ali itu masuk Islamnya sejak muda, maka Nabi sudah tidak ragu lagi sama loyalitasnya sahabat Ali. Maka ketika malam hijrah, ya, malam hijrah Nabi SAW ke Madinah, yang diutus untuk menggantikan tempat tidurnya Nabi SAW itu kan sahabat Ali. Karena Nabi SAW yakin sahabat Ali ini tidak mungkin berkhianat. Ini orang yang teguh keimanannya, masih muda, teguh keimanannya, dan masih muda itu tanggungannya belum banyak. Ya, tanggungannya belum banyak, belum punya anak istri. Ya, jadi kalaupun apapun resikonya itu, ya madorotnya lebih sedikit daripada yang sudah tua, gitu ya. Makanya kemudian diutus untuk menggantikan tempat tidur Nabi SAW. Benar saja ketika semua yang mengintai Nabi SAW dibuat Allah tertidur, kemudian Rasulullah keluar bertemu dengan sahabat Abu Bakar, kemudian ketika subuh sudah menyingsing, kemudian orang-orang ini baru sadar, kok Muhammad tidak keluar-keluar ya. Akhirnya mereka masuk bersama Abu Jahal, membuka selimut, ternyata sahabat Ali. Abu Jahal sempat menampar sahabat Ali, kemana Muhammad? Ya, hampir saja sahabat Ali ini dibunuh oleh siapa? Abu Jahal. Tapi kemudian Abu Jahal hatinya digerakkan Allah untuk mengalihkan perhatian. Kemudian Abu Jahal bilang kepada para pemuda yang disuruh mengepung rumahnya Nabi Muhammad, cari Muhammad, kejar Muhammad, dia belum jauh dari sini. Akhirnya sahabat Ali diselamatkan sama Allah. Ada cerita lanjutannya itu. Sahabat Ali belum bisa keluar dari Mekah sejak Rasulullah keluar bersama Abu Bakar. Nah, sahabat Ali mencari peluang untuk keluar dari Mekah itu 3 hari lamanya. Setelah 3 hari baru sahabat Ali ini keluar dari Mekah dan berjalan dari Mekah ke Madinah lebih lama daripada sahabat yang lainnya. Kalau Rasulullah, sahabat Abu Bakar dan sahabat yang lainnya berhijrah dari Mekah ke Madinah 400 sampai 500 km itu dibutuhkan waktu 8 hari. Sahabat Ali radhiyallahu anhu 15 hari. Kenapa 15 hari? Karena sahabat Ali radhiyallahu anhu hanya melakukan perjalanan di malam hari saja. Di siang hari beliau mengubur tubuhnya di bawah pasir, ya, agar kemudian pasukannya Abu Jahal dan pasukan kaum kafir Quraisy tidak menemukannya. Nah, kalau sekali lagi ditemukan pasti sudah selesai riwayatnya. Makanya sahabat Ali berhati-hati, beliau sembunyi di bawah lembah dan kemudian beliau juga mengubur dirinya, tubuhnya di siang hari dan melanjutkan perjalanan di malam hari, ya. Sampai di Madinah 15 hari, yang lainnya sudah hijrah, yang lainnya sudah dipersaudarakan sama kaum Ansor, orang-orang Madinah. Sahabat Ali lihat, loh itu temanku orang Mekah kok sudah serumah sama orang Ansor, yang ini juga. Kemudian dia protes kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku tertinggal, ya Rasulullah, dengan siapa aku dipersaudarakan, ya Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah memberikan reward, memberikan hadiah untuk sahabat Ali radhiyallahu anhu dengan berkata, wahai Ali, kau adalah saudaraku sedunia dan sesurga, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sahabat Ali itu seorang yang di Madinah dipersaudarakan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun hakikatnya mereka sudah bersaudara. Ya, itu sebagai hadiah untuk sahabat Ali radhiyallahu anhu. Kadang-kadang Rasulullah SAW juga memberikan tugas yang berat kepada sahabat-sahabat tertentu. Misalnya ada sahabat namanya Hudzaifah bin Yaman. Sahabat Hudzaifah bin Yaman ketika perang Khandaq atau perang Ahzab, ketika Madinah dikepung, kemudian Rasulullah bikin parit itu, ya, semua orang-orang Quraisy dan suku-suku kafir yang ada di Jazirah Arab bersekongkol dan bersekutu untuk menyerang Madinah setelah kekalahan Rasulullah di perang Uhud, ya. Kemudian, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memerintahkan kepada para sahabat, ya, siapa yang hendak memberitahuku tentang keadaan musuh, dengan imbalan Allah akan menempatkannya bersamaku di hari kiamat nanti. Jadi Rasulullah itu tanya dulu kepada sahabat, siapa yang mau nyusup ke barisannya musuh untuk lihat keadaan mereka. Itu sahabat diem semua diri, karena memang malam itu malam yang sangat mencekam. Madinah dikepung, kemudian malam itu sangat dingin, pas musim dingin, musim Desember Januari, ya, jadi dingin sekali. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, siapa yang akan memberitahuku tentang keadaan musuh, ya, dengan imbalan Allah akan menempatkannya bersamaku nanti di hari kiamat, di akhirat nanti.
Tidak ada sahabat yang kemudian mengangkat tangannya. Sampai Rasulullah bertanya ketiga kalinya, siapa yang hendak memberitahukanku tentang keadaan musuh, ya niscaya dirinya akan ditempatkan bersamaku nanti di surga, kata Rasulullah. Maka kemudian tidak ada yang berani mengangkat tangannya, karena memang setorannya nyawa itu. Kemudian Rasulullah SAW berkata, wahai Hudzaifah, berdirilah dan merengseklah ke dalam barisan musuh. Hudzaifah ketika itu langsung ditunjuk sama Rasulullah, kaget, kok saya ini yang ditunjuk? Kemudian kata Hudzaifah, ketika Rasulullah menunjukku sudah tidak ada pilihan lagi kecuali aku harus berangkat. Dan ketika aku mengendap-endap pelan-pelan masuk ke barisannya musuh, ya cuaca yang sangat dingin itu sudah tidak terasa lagi bagiku, kata sahabat Hudzaifah, ya. Rasa-rasanya itu sudah jadi hangat karena deg-degan gitu ya. Suruh masuk ke barisannya musuh. Sampai ketika Hudzaifah sudah berhasil menyusup ke barisannya musuh, dan Rasulullah SAW tadi berpesan kepada Hudzaifah, Hudzaifah pergilah menyusup ke kubu musuh, cari tahu apa yang mereka lakukan, tapi jangan melakukan apapun, ya, sehingga kamu kembali kepadaku, kembali kepada kami, ya. Jadi sahabat Hudzaifah itu bertutur dan bercerita, ketika aku sudah berada di barisannya musuh, aku melihat komandannya kafir Quraisy, Abu Sufyan itu sedang, ya, berteriak dan sedang memberikan komando kepada orang-orang kafir Quraisy. Abu Sufyan itu berkata kepada orang-orang kafir Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, kalian berada di tempat yang tidak cocok untuk didiami. Ayo kita pulang, ya. Ayo kita pulang. Ini kondisinya tidak kondusif. Itu Abu Sufyan, kata Hudzaifah bin Yaman, sudah ada di depanku dan aku sudah membawa busur panah dan anak panah siap aku tembakkan. Kalau saja aku tidak ingat perkataan Rasulullah, jangan melakukan apapun sampai kamu kembali kepada kami, maka sudah aku tembak itu Abu Sufyan dan pasti kena, kata sahabat Hudzaifah. Tapi sahabat Hudzaifah ingat pesannya Rasulullah tadi, ke situ itu hanya untuk memata-matai. Kemudian akhirnya menahan tembakan anak panahnya dan kemudian berhasil kembali kepada Rasulullah SAW menceritakan apa yang terjadi, ya. Kenapa Rasulullah menunjuk Hudzaifah bin Yaman? Karena Rasulullah tahu betul sahabat Hudzaifah bin Yaman itu sahabat yang bisa mengontrol emosinya, sahabat yang sangat loyal kepada Rasulullah dan selalu mengingat pesan-pesan Rasulullah. Makanya nanti sahabat Hudzaifah bin Yaman inilah sahabat yang diberitahu daftar orang-orang munafik kan di kota Madinah oleh Rasulullah, sohibus sirnya Rasulullah, orang yang ditunjuk Rasulullah untuk bisa menjaga rahasianya Rasulullah itu Hudzaifah bin Yaman, ya. Jadi Hudzaifah bin Yaman itu tahu yang munafik yang mana, yang betul-betul muslim yang mana di kota Madinah itu dari Rasulullah, dan tidak boleh menceritakan kepada siapapun. Makanya nanti sahabat Umar itu setiap kali ada orang meninggal dunia di Madinah dari kalangan sahabat Umar tidak mau nyolatkan dulu sampai melihat Hudzaifah bin Yaman nyolatkan, gitu ya. Enek Hudzaifah enggak ini, kalau ada nyolatkan, kalau tidak ada tidak mau, berarti munafik, gitu ya. Jadi hari dimuliakan Allah, itu Rasulullah melihat potensi, ya, bahwa inilah sahabat yang cocok untuk dijadikan Untuk dijadikan tangan kanannya Nabi SAW. Ada pula sahabat namanya Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya. Sahabat Abdullah ibnu Abbas ini sejak kecilnya memang sangat dekat dengan Rasulullah, karena ini adalah putranya Al-Abbas, pamannya Rasulullah. Berarti Abdullah ibnu Abbas itu sepupunya Rasulullah sejatinya, ya. Karena Al-Abbas itu kan saudaranya Abdullah, ayah Rasulullah. Berarti kalau sama-sama anak dari saudara itu kan berarti sepupu, walaupun usianya sangat terpaut jauh, ya. Abdullah ibnu Abbas itu ketika Rasulullah wafat usia beliau 13 tahun, masih sangat belia. Tapi Abdullah ibnu Abbas ini memang sangat dekat sama Rasulullah SAW. Makanya nanti ketika besar beliau jadi ulama, ya. Di antara bentuk kecerdikannya Abdullah bin Abbas itu ketika Rasulullah SAW buang hajat dalam suatu hari, dalam riwayat yang lain Rasulullah tertidur, Abdullah ibnu Abbas itu tahu betul bahwa Rasulullah kalau tengah malam itu bangun untuk sholat tahajud. Makanya kemudian Abdullah ibnu Abbas menyiapkan air untuk Rasulullah SAW. Kemudian ketika Rasulullah bangun ingin buang hajat, sudah disiapkan air, padahal dulu nyari air itu ya harus
datang ke tempat yang jauh dulu. Maka kemudian Rasulullah bertanya siapa yang menyiapkan ini, kemudian diketahui yang menyiapkan adalah Abdullah bin Abbas. Kemudian Rasulullah memegang kepalanya, kemudian mendoakan sahabat Abdullah bin Abbas ini dengan doa Allahumma alimhul hikmah, ya Allah, ya ajari dia hikmah ya Allah. Dalam hadis yang lain, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil, ya Allah berikan kepadanya pemahaman dalam agama dan ajarkan kepadanya tafsir Al-Quran, ya. Maka nanti sahabat Abdullah bin Abbas itu akan menjadi seorang ahli tafsir Al-Quran yang paling terkenal di kalangan sahabat. Makanya kalau dalam kitab-kitab tafsir seperti Ibnu Katsir, kemudian Fathul Qadir punyanya Imam Asy-Syaukani itu, kalau ada riwayat sahabat, ya, kalau ada ayat kemudian ada sahabat yang berkomentar atau tabi'in berkomentar, kalau itu adalah riwayatnya Abdullah bin Abbas, itu yang jadi pegangan pertama kali. Karena sahabat Abdullah bin Abbas itu pernah berkata, tidak ada satu ayat pun di dalam Al-Quran turun kecuali aku tahu sebab dia diturunkan. Itu sahabat Abdullah bin Abbas, ya, Masya Allah. Jadi sahabat Abdullah bin Abbas nantinya menjadi ulama besar dalam dunia Al-Quran, dalam dunia dunia tafsir, ya. Kemudian ada juga sahabat yang serupa namanya Abdullah bin Mas'ud. Kalau sahabat Abdullah bin Mas'ud ini sering diminta Rasulullah untuk membacakan Al-Quran. Iqra' alayya Al-Quran ya Ibnu Mas'ud, ya. Ibnu Mas'ud itu punya nama lain Ibnu Ummul Abdi, ya. Ibnu Ummul Abd, ya. Itulah Ibnu Mas'ud. Bacakan untukku Al-Quran wahai Ibnu Mas'ud. Kemudian Rasulullah SAW ketika meminta itu, sahabat Abdullah bin Mas'ud bingung, ya. Kemudian sahabat Ibnu Mas'ud bilang, aqra'u alaika wa alaika unzil, ya Rasulullah aku membaca di hadapanmu sedangkan Al-Quran turun untukmu, ya. Kemudian Rasulullah mengatakan, uhibbu an asma' min ghairi, aku senang mendengarkan bacaan Al-Quran dari orang selainku, ya. Maka ini kemudian jadi dalil para ulama, disebut sunnah ketika kita ini ada orang yang membaca Quran, kita mendengarkannya, dapat pahala sunnah, ya. Ada orang baca Quran kemudian kita diam mendengarkannya, itu yang dengarkan dapat pahala. Kenapa? Karena Rasulullah juga mendengarkan bacaan Al-Quran dari orang selain beliau, yaitu Abdullah ibnu Mas'ud, ya. Kemudian kata sahabat Abdullah ibnu Mas'ud, aku pun mulai membacakan Al-Quran di hadapan Rasulullah dari surat An-Nisa. Kemudian sampailah aku pada ayat yang ke-41. Kemudian setelah sampai ayat ke-41, Rasulullah bersabda, hasbukal an, cukup wahai Ibnu Mas'ud, berhentilah di situ. Kemudian aku melihat Rasulullah SAW berlinang air mata. Selesai aku membacakan ayat ke-41. Apa isi ayat 41? Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Maka bagaimanakah, ya, kondisinya orang kafir nanti apabila kami mendatangkan seorang saksi dari tiap-tiap umat dari kalangan rasul-rasul mereka, dan aku juga akan mendatangkan engkau wahai Muhammad sebagai saksi atas umatmu, ya. Jadi nanti di hari hisab itu Rasulullah hadir untuk menjadi saksi ahli, untuk menyaksikan umatnya ini mengerjakan perintahnya Allah atau tidak, ya. Nah, maka Rasulullah ketika itu hasbukal an ya Ibnu Mas'ud, sudah sampai sini saja Ibnu Mas'ud. Kemudian Rasulullah berlinang air mata. Rasulullah membayangkan bagaimana nanti nasib umatnya, ya, pada taat sama Allah atau pada maksiat. Karena Rasulullah tidak tega melihat nanti umatnya itu bermaksiat kemudian akan dihisab oleh Allah dengan hisab yang berat, ya. Nah, ini hadirin dimuliakan Allah, sayangnya Rasulullah kepada umatnya itu sampai seperti itu, ya. Maka Nabi dalam riwayat yang lain soal Ibnu Mas'ud ini, Rasulullah juga mengatakan, khuzul Quran min arba'ah, ambillah Al-Quran, belajarlah Al-Quran dari 4 orang. Yang pertama dari Ibnu Mas'ud, yang kedua Mu'ad bin Jabal, yang ketiga Ubay bin Ka'ab, yang keempat Salim Maula Abu Hanifah. Ini 4 sahabat ahlul Quran. Bacaannya itu seperti bacaannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Mas'ud,
Ubay bin Ka'ab, Mu'ad bin Jabal, sama siapa? Hudzaifah, ya. Salim maula Abu Hudzaifah. Salim maula Abu Hudzaifah. Ya, bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan man ahabba an yaqra'al Qur'an ghaddan kama unzil falyaqra'hu ala qiraati ibni ummi abad. Ya, barang siapa yang suka mendengarkan bacaan Al-Quran itu dibacakan sebagaimana ketika bacaan Al-Quran itu diturunkan, maka dengarkanlah bacaan Al-Qurannya Abdullah ibnu Mas'ud, ya. Jadi ini ada sahabat yang seperti itu. Ada pula sahabat namanya Abu Hurairah. Abu Hurairah ini seorang sahabat yang sangat dikenal kuat hafalannya, walaupun masuk Islamnya agak terlambat. Abu Hurairah itu masuk Islam 3 tahun sebelum Rasulullah SAW wafat. Tapi secara periwayatan hadis, sahabat Abu Hurairah itu adalah sahabat yang paling banyak periwayatan hadisnya di antara sahabat yang lainnya. Maka Abu Hurairah sendiri pernah berkata, kalian semua mengatakan bahwa Abu Hurairah meriwayatkan banyak hadis, ya, dan kalian sendiri yang bertanya, mengapa bukan orang Muhajirin dan orang Ansor yang lebih banyak riwayatan hadisnya daripada Abu Hurairah yang terlambat masuk Islam, dalam tanda kutip, ya. Ya, kata sahabat Abu Hurairah, karena orang-orang Muhajirin, saudara-saudaraku kaum Muhajirin, mereka sibuk dengan perniagaan mereka di pasar, sedangkan aku selalu menyertai Rasulullah meskipun aku harus mencukupkan diriku dengan rasa lapar yang melilit perutku. Jadi Abu Hurairah itu sahabat yang fakir, kadang-kadang pingsan di pelataran masjid karena kelaparan, gitu ya. Sampai pernah diinjek sama sahabat, dikirain kerasukan, gitu ya. Padahal memang betul-betul nggak ada makanan yang bisa dimakan, ya. Dan aku selalu hadir ketika mereka tidak ada. Aku selalu hadir di majelisnya Rasulullah ketika mereka tidak ada, ya. Sedangkan aku juga menghafal hadis-hadis Rasulullah ketika mereka tidak menghafal, kata sahabat Abu Hurairah itu. Adapun saudara-saudaraku dari kalangan Ansor, mereka sibuk dengan harta mereka, dan aku adalah seorang yang miskin dari Ahlus Suffah. Aku mengingat ketika mereka lupa, kata sahabat Abu Hurairah. Jadi bayang-bayangnya Rasulullah itu ya sahabat Abu Hurairah. Kemana ada Rasulullah, di situ ada Abu Hurairah, ya, radhiyallahu anhu. Nah, sahabat Abu Hurairah itu seorang sahabat yang tadi, ya, yang kritis, kemudian suka menghafal, haus sama hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari sahabat Abu Hurairah ini pernah bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, ya, man as'adun nas bi syafa'atika yaumal qiyamah. Ya Rasulullah, siapa orang yang paling bahagia dengan syafaatmu di hari kiamat? Atas pertanyaan itu Rasulullah geleng-geleng, ya. Kemudian Rasulullah berkata, wahai Abu Hurairah, aku tidak pernah berpikir ada orang yang bertanya sekritis ini, ya. Kok ada orang kok sempat bayangkan siapa orang yang paling bahagia dengan syafaatmu di hari kiamat, ya. Aku tidak pernah berpikir ada orang yang akan bertanya ini. Ternyata kamu bertanya dengan pertanyaan seperti ini. Kemudian Rasulullah mengatakan, as'adun nas bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Orang yang paling berbahagia dengan syafaatku nanti di hari kiamat adalah orang yang di dunia berkata la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah, khalisan min qalbihi, ikhlas dari dalam hatinya, ya. Nah, ini dicatat, ya. Kalau kita ikhlas berkata la ilaha illallah, satu-satunya sesembahan Allah, satu-satunya tujuan kita dalam beramal Allah, tujuan beribadah Allah, satu-satunya sandaran yang paling kuat Allah, satu-satunya penolong adalah Allah, maka kalau berkatanya ikhlas dalam hati, nanti di hari kiamat menjadi orang yang paling bahagia, mendapatkan syafaatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada juga sahabat disebutkan di sini, ada 10 sahabat, ya. Ada juga sahabat Ubay bin Ka'ab, ya. Ubay bin Ka'ab itu seorang sahabat yang tadi, ya, yang terbaik dalam masalah bacaan Al-Quran. Nanti di zamannya Umar bin Khattab, sahabat Ubay bin Ka'ab ini menjadi imam Masjid Nabawi. Ada juga sahabat yang cemerlang dalam masalah strategi perang, seperti sahabat siapa?
seperti sahabat Khalid, sampai Rasulullah pernah mendoakan sahabat Khalid, Allahumma huwa saifun min suyufik fansurhu wantasir bih. Ya Allah, sesungguhnya dia adalah pedang di antara pedangmu ya Allah, maka tolonglah ia dalam setiap peperangan dan menangkan ia ya Rasulullah. Makanya sahabat Khalid itu ya di masa jahiliyah dan di masa Islamnya tidak pernah kalah dalam peperangan. Semua peperangan yang diikuti Khalid pasti menang, ya pasti menang. Walaupun Khalid bin Walid itu nanti meninggalnya tidak syahid di medan perang, tapi meninggalnya di atas kasur, ya sakit meninggal. Padahal panglima perang, tapi meninggalnya enggak di medan perang. Kata para ulama, karena dia dijuluki oleh Rasulullah dengan Saifullahul Maslul, Saifullahil Maslul, pedang Allah yang terhunus. Ya, bagaimana bisa pedang Allah kalah dalam peperangan? Makanya Allah untuk memuliakan siapa? Khalid bin Walid ini, Allah mewafatkan Khalid bin Walid bukan di medan perang. Kalau kalah di medan perang nanti bukan Saifullah namanya, ya. Namanya Saifun Nas. Kalau Saifullah ya akan dijaga oleh Allah ya ketajaman pedangnya. Lah hari ini muliakan Allah, barakallahu fikum, itu sekelumit tentang orang-orang yang punya potensi dan punya keahlian di zaman Rasulullah, dan banyak lagi ya. Nanti ada Abdurrahman bin Auf, ada Tamim Ad-Dari, ada Utsman bin Affan, ada Abu Bakar yang jago berdagang, ya, jago melobi, ada sahabat yang macam-macam ya, kemampuannya macam-macam ya. Inti dari pembahasan ini ada beberapa pelajaran yang dapat kita ambil. Pelajaran yang pertama adalah sesungguhnya Allah membagi amalan sebagaimana Allah membagi rizki. Ya, innallaha qasamal arzaq, qasamal a'mal kama qasamal arzaq. Allah itu bagi kita, untuk kita ini potensi kita masing-masing, keahlian untuk kita ini masing-masing. Setiap kita itu pasti ada yang menonjol. Ya, tidak mungkin tidak ada kelebihan sama sekali, pasti ada kemampuan untuk itu, sebagaimana Rasulullah membagi rata rezeki untuk kita ya. Maka berkontribusilah untuk agama ini dengan potensi yang kita miliki sendiri-sendiri. Imam Malik bin Anas itu pernah disentil sama kawannya, sesama ulama di zamannya, karena kawannya ini melihat Imam Malik ini kok tidak pernah sholat malam gitu ya. Hari-harinya ngajar terus tapi tidak pernah kelihatan sholat tahajud. Kemudian setelah dikritik dengan kritikan seperti itu, kemudian Imam Malik ini berkata kepada kawannya ini, innallaha qasamal a'mal kama qasamal arzaq. Sungguh Allah membagi amalan seseorang sebagaimana Allah membagi rizki untuk mereka ya. Farubba rajulin fatahalahu fis shalah walam yuftah lahu fis shaum. Ya, bisa jadi ada seseorang itu yang dimudahkan Allah untuk rajin sholat, bangun sholat tahajud, bangun untuk sholat duha, ya, sholat sunnah dia maksimal, tapi mungkin dia tidak dibukakan, tidak dimudahkan Allah untuk berpuasa. Fa'akhar futihalahu fis shadaqah. Bisa jadi ada orang itu yang dimudahkan Allah untuk sedekah karena dia kaya, walam yuftah lahu fis shaum. Mungkin dia tidak terlalu pinter untuk ibadah puasa. Wa akhar futihalahu fil jihad. Ada orang yang memang dibukakan oleh Allah kemampuan untuk berjihad, tapi mungkin dia tidak terlalu pandai untuk berpuasa. Ya. Kemudian kata Imam Malik ini kepada kawannya, fanashrul ilmi min afdali a'malil bir. Mengajarkan ilmu termasuk amalan yang paling utama. Wa qad raditu bima fatahali fihi. Dan aku telah rela dengan kemudahan yang Allah berikan kepadaku. Wa ma adunnu ma ana fihi bidunin ma anta fihi. Aku tidaklah beranggapan bahwa amalan yang menjadi kesibukanku levelnya lebih rendah dibandingkan amalan yang menjadi kesibukanmu. Kata siapa? Kata Anas bin Malik. Wa arju ayyakuna ya kullana kilana ala khairin wa birrin. Dan aku berharap aku dan kamu semuanya dalam kebaikan. Ya, lihat bagaimana Imam Malik menjelaskan dan memberikan pengertian kepada kita, jangan minder sama kemampuan kita.
Karena kita melihat kemampuan orang lain kadang-kadang lebih baik daripada kita. Kita ini diberi Allah potensi sendiri-sendiri, diberi Allah kemampuan sendiri-sendiri, maka berkontribusilah dengan potensi tersebut. Sebaik-baik anugerah yang Allah berikan dalam kehidupan kita itu yang dapat kita kontribusikan untuk agama Allah. Ya. Jadi apa ini kira-kira potensi saya ya? Oh, saya alhamdulillah punya banyak harta, berarti potensinya sedekah. Oh, saya alhamdulillah sangat mendalami ilmu kedokteran, berarti potensinya apa? Medis. Oh, saya mendalami ilmu ekonomi, berarti dia harus punya kontribusi untuk untuk mengembangkan ekonomi Islam. Ya. Nah, seperti itu. Jadi apa potensinya masing-masing? Di sini ada potensinya media, berarti dia harus lejitkan potensinya untuk agama Allah di bidang media. Ada yang mungkin potensinya itu tenaga, dia tenaganya itu sisa-sisa, maka dia kontribusikan untuk menggelar acara, untuk yang nyiapkan snacknya, yang ngangkat mejanya. Mungkin itu semuanya berarti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innallaha qasamal a'mal kama qasamal arzaq. Kemudian yang kedua, ya, dari interaksi Rasulullah ini kita mendapatkan satu pelajaran bahwa Rasulullah itu selalu melihat orang itu ya dengan kelebihannya, bukan dengan kekurangannya. Lihatlah orang itu, lihatlah kelebihannya, lihatlah kebaikannya. Jangan lihat kekurangan, jangan lihat keburukannya. Ya. Jadi kalau kita itu melihat seseorang dengan kebaikan-kebaikannya, potensi-potensinya, kita akan tawadhu hadirin. Kita akan tawadhu. Ya. Dan kita akan mendapatkan manfaat lebih dari dia. Karena kita menganggap dia gurunya. Ya, dia guru kita. Makanya ada satu prinsip hidup yang selalu saya jaga dari guru saya ini. Setiap orang adalah guru. Ya, setiap orang adalah guru, setiap waktu adalah jam terbang. Ya. Jadi kalau kita melihat orang itu lihat kebaikannya. Oh, saya belajar dia karena kesabarannya. Saya belajar kepada dia karena kesyukurannya. Saya belajar sama orang kaya ini karena kemudahannya dan kemurahannya dalam bersedekah. Jadi jadikan semua orang itu guru kita ketika kita mampu melihat kebaikan dan kelebihannya, dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah kan. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Kemudian di antara pelajaran yang lain disebutkan para ulama dari interaksi Rasulullah tadi menghasung kita untuk memiliki amalan andalan hadir. Untuk memiliki amalan andalan. Jadi apa yang menjadi potensi kita jadikan itu amalan andalan. Makanya para ulama kan mengatakan, kalau kamu tidak bisa jadi orang yang terbaik, jadilah yang pertama. Kalau kamu tidak bisa jadi yang pertama, jadilah yang paling beda. Sudah, 3 saja pilihannya. Kalau tidak bisa jadi yang terbaik, ngafal ya sulit ngafalnya gitu ya, sedekah ya tidak punya banyak harta, ya berarti tidak bisa jadi yang terbaik dalam urusan itu. Jadi yang pertama. Sedekah tidak harus banyak kan. Sedekah asal yang pertama kali dia yang sedekah. Walaupun 5.000, 10.000, yang lainnya ngelihat terus ikut sedekah, kan pahalanya orang lain yang melihat kita, yang terinspirasi dari kita, kan jadi buat kita semua pahalanya, karena kita yang menunjuki mereka dalam kebaikan. Kalau tidak bisa jadi yang terbaik, jadi yang pertama. Kalau tidak bisa jadi yang pertama, ya memang bakatnya itu bakat telat. Ya, kan ada orang itu bakatnya yang telat gitu ya, ngopo-ngopo mesti carry dewe gitu ya. Tidak apa-apa, kalau tidak bisa jadi yang pertama, jadilah yang paling beda. Cari amalan yang belum dilakukan oleh orang lain. Ya, apa ya yang belum lihat, lakukan di situ. Ya, misalnya di sini di Manahan ini, kemarin teman-teman Pasopati mengaji itu, ngajakin saya, Ustaz nonton bola tapi syaratnya antum jadi imam Ustaz. Ya, karena di Manahan sini tidak ada musolanya Ustaz. Ya, jadi orang 20.000, 23.000 nonton bola itu tidak sholat asar, tidak sholat maghrib. Ya, padahal tidak mungkin kan di situ mesti mayoritasnya muslim kan, 23.000 itu. Maka ayo Ustaz kita bikin musola. Oh masya Allah antum, saya bilang. Ya sudah bikin musola. Akhirnya bikin di beberapa titik agar orang-orang melihat oh ada sedulurnya sholat, ikut sholat, tidak malu lagi. Karena kalau tidak ada musola, tidak ada orang yang menjadi pelopor kan malu untuk sholat. Nah, jadi yang paling beda, cari potensi yang belum dilirik oleh orang, jadilah di situ. Ya, jadi kita harus punya amalan andalan. Kemudian yang keempat, pelajaran yang terakhir dari riwayat-riwayat yang kita pelajari tadi menunjukkan kepada kita bahwa berjuang itu tidak bisa sendirian hadirin.
Ya, menegakkan agama ini tidak bisa sendirian, harus saling melengkapi. Mengadakan pengajian ini tidak bisa single factor, itu tidak bisa. Harus ada yang jadi MC, harus ada yang jadi ngisi, harus ada yang medianya, harus kemudian ada yang nata sandalnya, yang nyiapkan snack, yang kemudian ngatur parkir. Jadi semuanya harus lengkap. Sama dalam berjuang, tidak bisa semuanya jadi ustadz, ya kan? Harus ada ustadznya, harus ada kemudian yang sponsornya, ada yang kemudian yang nganter ustadznya, ada yang kemudian yang bikin pamfletnya, ya. Sehingga apa? Islam ini saling melengkapi, ya. Maka jangan mudah kemudian apa? Merendahkan kelompok lain. Selama itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan kelompok yang menyimpang dari agama Islam, itu adalah saudara kita. Semakin kita ini rukun, semakin kuat Islam ini. Tapi semakin kita sedikit-sedikit cekcok, sedikit-sedikit berselisih, sedikit-sedikit membid'ahkan, sedikit-sedikit menyalahkan, nanti musuh Islam itu hanya akan duduk tertawa dan bertepuk tangan melihat kita ini kelahi sendiri. Padahal PR umat ini masih banyak kristenisasi di tempat-tempat, di daerah-daerah marginal, masih banyak orang-orang yang buta aksara Quran. 60-70% masyarakat Muslim Indonesia belum bisa baca Quran. Itu PR kita bersama. Jadi jangan hanya melihat background, wah backgroundnya NU, saya Muhammadiyah, kamu backgroundnya Salafi, saya backgroundnya PKS. Sudah, itu hilangkan perbedaan-perbedaan. Selama dia Muslim, dia saudara kita. Aku mencintaimu sebesar ketaatanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi dari apa yang kita sampaikan ini membuat satu kesimpulan bahwa berjuang itu tidak bisa sendirian, hadirin. Harus saling melengkapi. Ada yang Allah tonjolkan di bidang dakwah, ada orang yang ditonjolkan Allah dalam bidang kemanusiaan bencana, ada orang yang ditonjolkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada kelompok yang ditonjolkan dalam bidang perjuangan. Itu semuanya harus bersatu untuk kejayaan Islam dan kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Itu 4 pelajaran penting yang dapat kita ambil dari riwayat-riwayat interaksi Nabi SAW dengan orang-orang yang memiliki keahlian tertentu, para nabiin di zaman Nabi SAW. Semoga memberikan satu motivasi kita untuk ikut berkontribusi, ikut berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai perjuangan yang kita lakukan nanti menjadi hujah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Allah bertanya kepada kita, sudah apa kamu untuk agamaku? Maka kita sudah punya jawabannya. Barakallahu fikum. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Saya kembalikan ke pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.